duduk. Nah, bentar. Tergoreng. Kan dia di Turki. Iya, saya kasih fotonya. Ada teman di Turki ini ambil bawa pulang. Ayo. Ya. Iya, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol apa? Iya, saya nyobain nih. Udah. Alhamdulillah. Benar. Berdiri yang belakang. Bapak, berdiri lagi, Pak. Berdiri lagi belakang. Ini baru sah. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ambil tak. Oke. Ya, kasih ya. Iya, kayak Monica. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang menjadi acara pada hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina amin. Yang kami muliakan Kiai Ma'ruf Amin, Buya Anwar, Kiai Didin, Gus Bukhari, Prof Jai, Prof Hasan, Pak Joko Ketua APLI, Kiai Hidayat, dan Pak Hari serta kawan-kawan semua. Hari ini alhamdulillah adalah hari raya buat kami Petren. Mudah-mudahan hari yang penuh barokah. Hari ini ada serah terima sertifikat halal DSN MUI kepada Petren setelah melalui proses yang cukup panjang. Kita awali lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira langsung saja kita dengarkan sekaligus wejangan dari Kiai Ma'ruf dan Buya Anwar. Ini disiarkan di live Facebook, didengar oleh 1,6 juta keluarga besar Petren seluruh dunia yang standby menanti sertifikat yang ditunggu oleh keluarga besar Petren. Mudah-mudahan ada wejangan dari Kiai dan dari Buya tentang apa yang harus kami lakukan, bagaimana dan seperti apa ke depannya, terutama terkait dengan apa yang Kiai juga sering sampaikan tentang arus baru kekuatan ekonomi Indonesia. Kepada Kiai Ma'ruf kami persilakan. Falyatafaddal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Dr. Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sekaligus juga Sekretaris Dewan Syariah Nasional, Bapak Profesor Didin Hafiluddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan Ustaz Yusuf Mansur. Apa sebutannya di Petrennya itu? Owner. Sahibul mall. Ya. Dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hari ini tentu hari yang bersejarah
karena Paitren ini sudah lama, belum lagi dapat karena banyak Dewan Syariah Nasional itu memang sangat sangat hati-hati dan sangat selektif untuk tidak memberikan sepanjang persyaratannya belum dipenuhi. Walaupun saya sangat kenal Ustaz Yusuf Mansur itu, pasti dia itu baik kan. Tetapi kalau persyaratan belum dipenuhi, administratifnya ya baik masalah aplinya maupun masalah-masalah di OJK maupun di BI, nah itu kita harus menunggu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah keluar sertifikat syariah tentang e-payment, gitu ya namanya, wasik ya e-payment itu, dan juga tentang investasi ya, manajer investasi juga. Jadi ada 2 sebenarnya yang sudah lolos dari Dewan Syariah Nasional. Nah mudah-mudahan walaupun belum ada sertifikat, tapi pelanggannya sudah juta, 1,6. Jadi sebenarnya hanya memberikan pengukuhan saja. Ya, sebab Ustaz Yusuf Mansur sendiri itu sudah sertifikat sendiri itu. Sudah sertifikat sendiri. Buktinya belum ada sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional, itu sudah punya apa namanya itu? 1,6 itu apa namanya? Penggunanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tambah kuat, tambah besar. Ya, tapi tadi disinggung oleh Ustaz Yusuf Mansur, memang kita sekarang ini sedang ada 2 gerakan. Ya. Pertama itu gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Majelis Ulama sudah mengadakan kongres di Jakarta 22 Juli yang lalu. Maksudnya apa? Untuk menguatkan, mensinergi, kemudian juga mengkoordinasi dan mengakselerasi pertumbuhan gerakan ekonomi umat. Karena ekonomi umat sekarang ini sudah sangat terpuruk. Warung-warungnya pada roboh, karena ada Alfamaret, ada Indomaret, sudah roboh semua. Kemudian juga pertaniannya juga sangat tidak menguntungkan, tidak memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan harga, dimainkan harga oleh tengkulak. Banyak lagi tidak tumbuh perkembangannya. Karena itu kita gerakkan supaya ekonomi umat ini, kenapa dia ada kita sebut sebagai satu arus baru ekonomi Indonesia? Karena ekonomi Indonesia dulu itu dibangun dari atas, top down, dengan teori trickle down itu supaya terbentuk konglomerat, kemudian netes ke bawah. Ternyata tidak netes-netes. Yang kuat, yang atas makin kuat, yang bawah makin terpuruk. Jadi ini teori trickle down itu gagal. Ya. Itu saya kira memang ada juga Pak Habibie membuat teori tentang teknologi. Tapi juga teknologi belum merambat kemana-mana sehingga belum berfungsi mensejahterakan rakyat. Nah, oleh karena itu kita bangun dari bawah sekarang. Yaitu dari bottom up, penguatan ekonomi masyarakat. Awalnya tema yang kita bangun itu adalah mari bung rebut kembali. Jadi yang nggak kita habis-habis, kita rebut. Supaya kita itu bangkit lagi. Dulu kan batik-batik Kalongan itu kan orang Indonesia. Tapi sekarang orang Indonesia hanya tinggal kulinya, pekerjanya. Yang punya pabriknya atau industri-industrinya itu sudah orang lain. Jadi kita mau melakukan
pembangunan ekonomi umat, penguatan ekonomi umat. Ternyata ini mendapat sambutan Presiden. Presiden bertemu saya membicarakan tentang kesenjangan. Beliau ingin menghilangkan kesenjangan ini. Beliau mengakui bahwa sekarang ada kesenjangan di Indonesia antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Tapi beliau mengatakan yang buat kesenjangan ini bukan saya. Saya ini terima warisan. Jadi sebagai warisan, tapi harus menjadi tanggung jawab saya. Karena ini sebagai presiden. Karena itu juga ingin menghilangkan kesenjangan. Saya bilang, wah itu cocok kalau begitu dengan Majelis Ulama. Nah, kalau begitu presiden nanti datang ke Kongres dan menyampaikan idenya. Idenya ternyata dia punya 2 skema. Satu namanya redistribusi aset. Beliau mengambil tanah-tanah, kemudian juga akan dibagikan. Katanya beliau, saya sudah punya 12,7 juta hektar. Saya bilang untuk apa itu? Untuk pesantren-pesantren, untuk koperasi-koperasi, supaya mereka bisa, tanah itu bisa ditanami kacang, bisa ditanami jagung, bisa tanami sawit, bisa ditanami apa, nanti dibangun untuk masyarakat. Yang kedua, kemitraan. Nah, jadi akhirnya saya nggak jadi maribung rebut kembali. Sekarang bukan lagi berhadap-hadapan, tapi kemitraan. Ya, beliau memerintahkan konglomerat-konglomerat untuk bekerja sama, membangun ekonomi umat. Dan beliau, waktu saya bilang harus baru, Pak, beliau setuju. Setuju, Kiai katanya. Dan datang dalam kongres dan setuju, karena itu sudah memerintahkan. Nah, sekarang kita sedang membangun kemitraan-kemitraan melalui working group. Kita bangun working group tentang masalah domba, perlombaan nasional. Itu Pak Arifin Ponegoro, kita juga mungkin ayam, kemudian juga ada tambak udang, ada sapi, di Sumatera ada sawit, ya itu melibatkan Sinarmas. Kemudian ada juga pabrik roti mini di pesantren-pesantren, di training dulu, kemudian diberikan alatnya untuk membuat untuk kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada mart. Nah, nanti akan ada semacam pembagian wilayah di mana wilayah-wilayah tidak boleh ada Indomaret, tidak boleh Alfamart, yang ada adalah Umat Mart nantinya itu. Nah, namanya macam-macam. Kalau di Sidogiri itu Basmalah Mart. Nah, mungkin nanti Hamdalah Mart gitu kan. Kalau sudah ada basmalahnya mesti ada hamdalahnya itu. Nanti ada apa Mart lagi ya. Ya. Jadi ada nama-nama yang grup-grupnya. Cepat sekali kalau Sidogiri itu sudah katanya sudah 100 Mart ya. Memang dia cepat sekali bergerak karena memang dia sudah mulai besar di dalam soal keuangannya. Finance sudah besar sampai triliunan dia itu. Nah, ini kita ingin terus kembangkan ini seluruhnya. Jadi umat Islam menjadi kuat. Ya, tidak tergantung seperti doa kita wal ghina 'anin nas. Ya, wal ghina 'anin nas itu kan Allahumma nas'aluka apa namanya itu? Allahumma nas'aluka salam wal afiyah wal ghina 'anin nas. As-salama wal afiyah wal ghina 'anin nas. Kita supaya tidak butuh pada orang. Supaya kita bisa bangun sendiri, supaya kita tidak menjadi alat orang lain. Ya, ini untuk bisa mandiri kita itu. Ini saya kira hal yang mudah-mudahan saja gerakan-gerakan ini kita akan, oleh karena itu Pak Etren punya peran juga di dalam ikut membangun, memberdayakan nanti masyarakat ini. Dan yang kedua adalah penguatan ekonomi syariah. Nah, jadi kalau di dalam harus baru ini juga Presiden turut, di penguatan ekonomi syariah juga ikut. Karena sudah terbentuk apa namanya
KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Ketuanya Presiden. Wakil ketuanya Wakil Presiden. Sekretarisnya Ketua Kepala Menteri, Kepala Bappenas. Anggotanya menteri-menteri semua, Menteri Keuangan termasuk otoritas jasa keuangan, kemudian Bank Indonesia. Nah, satu yang bukan otoritas tapi punya otoritas fatwa, Majelis Ulama Indonesia. Tanpa Majelis Ulama tidak jalan. Ya, semua itu. Terus terang yang saya membisiki Presiden itu saya. Saya bilang, Pak Presiden, itu ekonomi syariah itu ekonomi bagi hasil. Kata orang Jawa, ekonomi marolan mertelu. Saya bilang, kan bagi hasil itu bagi dua namanya maro. Bagi tiga mertelu, maro mertelu. Oh begitu ya, iya itu ekonomi orang Jawa sebenarnya saya bilang. Karena itu KNKS yang sudah diusulkan itu segera dibentuk, Pak. Oh, kalau begitu nanti habis zuhur sidang kabinet saya bentuk. Tapi ketuanya harus Bapak, saya bilang, supaya ini kuat. Oh begitu ya? Ya. Begitu habis zuhur sidang kabinet langsung beliau ngomong, hari ini saya bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah dan ketuanya saya sendiri. Kaget semua itu. Ini kemasukan jin dari mana ini Presiden ini? Tahu-tahu kok tidak ada satu komite nasional yang ketuanya Presiden itu enggak ada. Hanya Komite Nasional Keuangan Syariah. Baru ini. Sehingga itunya waktu mau membuatkan kepresnya itu, perpresnya itu bingung cangkolannya di mana ini. Presiden nunjuk dirinya sendiri itu. Lumayan 3 bulan itu dicari-cari anunya itu. Kapstoknya itu buat nyangkol itu. Tapi sebelum itu keluar, beliau sudah dapat award. Belum buat keputusan, baru ngomong doang, dapat award bersama dengan saya. Itu dari GIFA. Ya, apa namanya itu? International Finance Award itu. Global Islamic Finance Award yang berpusat di London. Beliau dapat award sebagai leader. Padahal belum ngerjain apa-apa. Sudah dapat award. Kalau saya lifetime achievement. Memang saya sudah puluhan tahun untuk ngerjain ekonomi syariah itu. Nah, jadi baru kemarin diluncurkannya 27 Juli ya. 27 Juli baru diluncurkan di Istana Negara. Dan ini sekarang saya anggap ini golden moment. Ya, momentum emas gerakan ekonomi syariah. Karena itu saya inginkan bahwa sekarang ini sedang terjadi gerakan arus baru ekonomi Indonesia dan pilar utamanya adalah ekonomi syariah. Ini. Ya. Waktu saya pidato ulang tahun Milad MUI, kemudian dirilai oleh Metro baik kan sekarang dengan MUI sudah baik sekarang. Metro baik sudah sekarang. Sudah syahadat dia sudah. Sudah dirilai di TV, ketemu saya J. Kristiadi dari CSIS itu. Wah, ini ada baru ini katanya. Ma'ruf Amin Nomik ini katanya itu. Tentang arus baru itu Ma'ruf Amin Nomik katanya. Jadi ada Wijoyo Nomik, ada Habibi Nomik, sekarang ada Ma'ruf Amin Nomik katanya itu. Kata saya nggak paham itu. Kok jadi Ma'ruf Amin Nomik? Saya bukan ahli ekonomi saya. Cuman ingin menggerakkan, ada kegairahan melalui Majelis Ulama itu. Dan memang Majelis Ulama akan terus melakukan gerakan-gerakan, baik menyangkut politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Dan ini merupakan satu tekad kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan untuk memberikan nafas keislaman, ya, baik di dalam politik, di dalam ekonomi maupun di dalam sosial budaya, sehingga Islam ini akan menjadi landasan berpikir, menjadi sumber inspirasi dan menjadi kaidah penuntun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu gerakan ekonomi umat dengan pilar utamanya gerakan ekonomi syariah sekarang sedang memperoleh momentum karena memang kita berjalan tidak berhadapan dengan pemerintah tapi jalan bersama dengan pemerintah. Kalau ada nanti yang macet tinggal saya bilang kepada presiden, ini loh yang macet di sini nih, gitu. Supaya kalau itu ada 3 pilar yang ingin kita bangun tuh. Pertama, umatnya sendiri harus punya kemauan. Kalau umatnya tidak punya kemauan, yang kedua pemerintah untuk mendorong tentang regulasi dan sebagainya, kebijakan-kebijakannya, dan yang ketiga adalah konglomerat supaya bukan mereka menghadapi, artinya menggencet lah, mematikan, tetapi mereka bermitra untuk menguatkan ekonomi umat. Presiden mengatakan konglomerat jangan banyak ngambil untung. Kalau perlu enggak usah ngambil untung. Karena sudah banyak untung yang diterima katanya. Dan ini bukan himbauan, ini perintah, ini paksaan. Nah, karena 3 pilar ini kita harapkan akan berjalan dan akan mengubah situasi keekonomian umat pada masa yang akan datang. Nah, saya harap Paitren yang sudah besar ini dan sekarang sudah memperoleh sertifikat syariah, bukan halal, namanya sertifikat syariah. Kalau halal makanan, ya, minuman, iya. Kalau ini karena sesuai syariah apa tidak sesuai syariah, jadi namanya sertifikat syariah. Mudah-mudahan akan menjadi pilar utama juga di dalam rangka membangun dan menguatkan ekonomi umat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, ya, saya membentuk namanya Majelis Zikir Hubbul Waton. Hubbul Waton itu cinta tanah air. Cuma jangan diplesetkan Hubbul Wadon, itu artinya beda itu. Ya. Hubbul Wadon itu lain. Ini Hubbul Waton. Ya, Hubbul Watan minal iman, cinta tanah air itu, Majelis Zikir. Ya, kebetulan ketua dewan penasihatnya saya, ketua dewan pembinanya presiden. Dan zikir pertama tanggal 1 Agustus di Istana Negara. Alhamdulillah itu Istana Negara sudah zikir. Kemudian istighosah, baca Yasin. Insyaallah jin-jinnya kabur semua di sana itu sudah. Mudah-mudahan jadi akan lebih baik situasinya. Istana sudah dizikiri, sudah diyasini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik, kita masih pengen juga wejangan dari Buya Anwar selaku orang tua kami, guru kita semua. Kepada Buya Anwar, falyatafadhal masykur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya ini sekretaris jenderal. Tugasnya membantu ketua umum. Kalau ketua umum sudah ngomong, saya tinggal dukung. Jadi yang saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi adalah beliau menyatakan mari bung rebut kembali. Jadi
kalau kita lihat komposisi demografis Indonesia, itu sekarang kalau nggak salah saya jumlah umat Islam 87,3%. Jadi yang tidak beragama Islam sekitar 13%. Kita bulatkan sajalah. Umat Islam 90%, non-Islam 10%. Saya tanya sama Pak Jimli, menurut Pak Habibie, nilai ekonomi yang ada di tangan umat itu berapa? Kata Pak Jimli sama saya, menurut Pak Habibie sekitar 3-5%. Terus saya tanya Pak Khairul Tanjung, menurut Pak Khairul sebagai ketua KEN, bukan KEN, itu KEN, itu kira-kira berapa nilai ekonomi yang ada di tangan umat? Kata beliau begini, untuk memudahkan penghitungan, dihitung kekayaan umat Islam ditambah dengan kekayaan BUMN itu 20%. Jadi kalau dibagi dua ya sekitar 10%. Jadi secara demografis kita 90% hanya menguasai ekonomi 10%. Saudara kita yang dari agama lain jumlahnya hanya 10%, tapi menguasai 90%. Tapi apa yang saya sampaikan ini dikritik oleh mantan Dirjen Pajak. Pak Narabas itu ada kekeliruan dalam menghitung. Karena kontribusi UMKM itu ada sekitar 58% untuk UMKM. Jadi ada 40% yang 40% lebih kontribusi usaha besar. Jadi kalau hitung-hitungan Pak Narabas itu cocoknya untuk yang usaha besar. Jadi kira-kira kontribusi umat Islam di usaha besar itu hanya sekitar 10%. Nah, kalau kita lihat sejarah Indonesia ini, dahulu ekonomi ini di tangan kita, di tangan orang Banten, di tangan orang Bugis, di tangan orang Padang. Apalagi saya orang Padang. Saya masuk ke Jakarta, ini Ustadz Fahmi Salim mungkin belum lahir ini, tahun 73. Udah lahir belum? Belum lahir kan? Masih di alam gaib ya. Itu kalau saya pergi ke Pasar Jatinegara, itu Pasar Jatinegara, Pasar orang Padang, Pasar Senen orang Padang, Pasar Tanah Abang, Pasar orang Padang, Pasar Bulan, Pasar orang Padang, Pasar Mesti orang Padang, Pasar Pengelola Padang, Pasar Santa, Pasar orang Padang itu. Dengan berbahasa Padang saya selesai urusan saya. Tapi kalau hari ini saya berbahasa Padang, nggak ngerti orang sana. Karena pelakunya di situ sudah berganti. Nah, jadi kalau seandainya Pak Kiai tadi bilang mari bung rebut kembali, ya itu semangatnya. Tapi merebutnya tanpa membunuh orang. Tuh, tanpa menyingkirkan orang, ya berfastabikul khairat saja kita. Ya, kalau bisa mereka kaya, kita juga kaya, tambah kaya gitu. Jadi jangan dikurangi kekayaan mereka untuk supaya kita kaya, tidak. Kita berfastabikul khairat saja. Oleh karena itu kata kunci yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi adalah jika demikian keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, penguatan. Nah, cuma pertanyaan saya, penguatan apa ini? Saya menyimpulkan ya, yang perlu kita lakukan adalah menghijrahkan umat ini. Menghijrahkan umat ini dari employee mentality kepada entrepreneurship mentality. Saya merasakan betul sebagai orang Padang, orang Padang dulu datang ke Jawa memang untuk berdagang, untuk berbisnis. Tapi orang Padang hari ini datang ke Jawa bukan untuk berbisnis, untuk bersekolah, untuk kemudian menjadi karyawan, menjadi CEO. Dan saya dengar itu CEO termahal di Asia Tenggara ini orang Padang. Tapi yang namanya CEO kan sama aja dengan karyawan itu. Dia orang gajian ya, bukan owner. Nah, di situ menariknya Pak Yusuf Mansur yang badannya kecil, tapi cita-citanya besar, dia mau jadi owner. Ya kita mengharapkan ya akan banyak jumlah umat ini yang menjadi owner, bukan yang menjadi CEO. Karena jadi CEO itu berapa duitnya? Saya pernah bilang sama Pak Khairul Tanjung, kenapa Bapak jadi pengusaha tidak jadi dokter saja? Beliau kan dokter apa tuh? Tergigi ya. Kakak kandung beliau itu namanya Khairul Tanjung, itu melamar di rumah sakit yang saya direkturnya. Nggak lulus. Tapi akhirnya saya luluskan. Luluskan gitu.
Yang jadi pertanyaan bagi saya, mengapa Pak Khairul Tanjung ini tidak praktek dokter? Kenapa dia memilih jadi pengusaha? Dia jawab begini, capek nyari duitnya jadi pengusaha itu, kata beliau. Lalu saya coba hitung-hitung, memang benar juga ya. Kalau di Pondok Indah dokter praktek kan untuk dia 490.000, mungkin kita bulatkan 500.000 per orang ya. Kalau dapatlah oleh dia 50 pasien sehari, berarti dia punya pendapatan 25 juta per hari. Kalau 25 juta per hari berarti 1 bulan dia dapat 750 juta. Kalau 1 tahun berarti 12 kali 750 dapat dia uang 9 miliar. Kita bulatkan 10 miliar. Berapa tahun dia harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang 1 triliun? Dia butuh waktu 100 tahun. Berapa tahun dia harus bekerja untuk menyaingi pendapatan kakaknya yang sekarang kekayaan 60 triliun. Khairul Tanjung itu kan kayaknya 60 triliun. Jadi dia harus bekerja sebagai dokter 6.000 tahun. Jadi praktek sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini belum nyampe itu uangnya. Cuma herannya kita, mengapa kok orang masih berlomba-lomba ke sana gitu ya? Tidak masuk ke sini. Nah, disinilah menariknya bagi saya. Saya ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Tadi ketemu lagi sama Pak Bari Aryono. Ya. Mana Pak Bari ini? Pak Bari Aryono. Ini bisnisnya adalah Digital Enterprise Indonesia ya. Itu berapa pangsa pasarnya? Kata beliau baru 2%. Jadi orang lain menguasainya, yang Islamic bisnismen itu hanya menguasai 2%, sementara yang non Islam itu menguasai 90%. Dan apa tadi yang dikatakan oleh Pak Kiai, solusinya adalah selain penguatan adalah kemitraan. Nah, ini kan ta'awun dan musyarakah. Ini menurut saya sebuah konsep yang luar biasa. Ini konsep yang solutif sekali. Ada orang punya duit tapi tidak punya skill, unproduktif. Ada orang punya skill tapi tidak punya duit, unproduktif juga. Tapi kalau yang punya duit tidak punya skill, lalu yang punya skill tidak punya duit, bekerja sama, bermitra, maka yang tercipta adalah productivity. Jadi kesimpulan saya, ajaran Islam itu baik yang perintahnya maupun yang larangannya, setelah saya kaji, semuanya mengarah dan berorientasi kepada terciptanya productivity. Productivity inilah yang harus kita dorong hari ini. Dan kontribusi umat Islam terhadap bangsa ini, untuk bangsa ini menjadi bangsa yang produktif dibanding kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita dari etnis China, itu jauh lebih di bawah. Oleh karena itu tertarik saya dengan istilah kata-kata bersayap orang Inggris, if you cannot fight them, join them. Jika Anda tidak bisa mengalahkan dia, bergabung dengan mereka. Dan ada hadis. Dan ulama juga mempersoalkan kesahihan. Tapi dari sudut matan saya rasa untuk hari ini, konteks hari ini benar. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Dan sebagai orang Padang saya berkesimpulan karena Cinanya sudah ada di Jakarta, tidak perlu ke Tiongkok sana gitu. Supaya efisien. Oleh karena itu ya, oleh Pak Kiai, utlubul ilma walau bisin, juga ada utlubul ilma minasin walau minasin. Dan Pak Kiai Ma'ruf sekarang ini saya lihat sudah mencoba ini membuat jembatan ini untuk bermitra. Oleh karena itu menurut saya, mari kita bekerja sama memajukan bangsa ini, memajukan negeri ini ya, menghilangkan sakwa sangka. Oleh karena itu menurut saya ya, yang perlu berubah tidak hanya kita, tapi sesudah kita dari etnis Cina itu juga harus merubah dirinya. Ya. Mereka jangan bertengger di atas singgasananya saja, tapi juga turunlah ke bawah, mendekatlah kepada rakyat, mendekatlah kepada umat. Gitu. Kita benahi ekonomi kita secara bersama dan kita songsong negeri ini, karena menurut ramalan PricewaterhouseCoopers, Citibank dan juga McKinsey, Indonesia tahun 2040 dan 2050 akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia, ranking 4. Pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Nah, menurut saya era itu akan kita songsong secara bersama-sama, dan kita umat Islam sebagai mayoritas harus berbenah, dan Pak Kiai tadi sudah meletakkan garisnya,
dengan istilah arus baru ekonomi Indonesia. Apa itu arus baru ekonomi Indonesia? Itu suatu arus baru, suatu suasana baru di mana national policies-nya, kebijakan-kebijakan nasionalnya tidak ada lagi berapa ke atas, tapi juga mengarah ke bawah gitu ya. Karena masyarakat kita hari ini kayak piramid kayak begini, atas sedikit, tengah agak banyak, yang besar di bawah. Nah, kalau yang strateginya Pak Kiai Ma'ruf tadi itu bottom up itu national policies-nya harus mendorong dari bawah untuk naik ke atas. Jadi nanti bentuk masyarakat kita terbayang oleh saya yang beliau sampaikan itu berubah bentuknya dari piramid menjadi seperti belah ketupat kayak gini. Atas sedikit, tengahnya besar, bawahnya sedikit. Dalam jangka 5-10 tahun yang bawahnya hilang juga. Maka dia berubah lagi bentuknya menjadi bentuk ketiga seperti gunungan dalam wayang itu. Tidak ada lagi bawahnya. Ada alasnya tapi jadi yang ada hanya kelas atas dan kelas menengah. Oleh karena itu ketika kita berzakat, zakatnya tidak lagi bisa dibagi di Indonesia. Tapi dibagi ke Afrika sana, dibagi ke Eropa sana, dibagi ke Amerika sana. Karena di Eropa sudah banyak orang yang miskin. Saya itulah mungkin barangkali yang bisa saya berikan sebagai penterjemahan saya terhadap konsep yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah NU dan saya adalah Muhammadiyah. Ketika saya bertemu mengunjungi satu negara, ketemu sama orang kedua di negara tersebut, orang kedua itu bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia, tetapi umat Islam yang akan memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Dan saya titip pesan, tolong silaturahim dan kerjasama antara NU dan Muhammadiyah dijaga dan ditingkatkan. Dan kami berdua adalah representasi dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, saya kira sebelum serah terima sertifikat syariah DSN MUI untuk Petren, sangat baik sekali kita minta doa langsung yang dipimpin oleh Kiai Ma'ruf buat Petren, buat Indonesia dan buat ekonomi dunia. Mudah-mudahan kawan-kawan yang melihat dari seluruh tanah air dan mancanegara, ada 34 negara nih Kiai yang ikut memonitor siaran langsung ini, ikut mengaminkan, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Betul Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى اللهم يسر أمورنا وبلغ مرادنا وحصل مقاصدنا واقض حاجاتنا خصوصا حاجتي Petren وأصلح جميع أمورنا أمور ديننا وأمور دنيانا اللهم صحح بها أجسادنا واشفي بها مرضانا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم يا ميسر كل عسير
يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير إنك عليم بها وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tibalah kita pada penyerahan sertifikat syariah DSN MUI. Tentu saja kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali atas dukungan, bimbingan dan segala dukungan dari Kiai Ma'ruf dan semua pimpinan-pimpinan DSN berikut anggota-anggotanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Dari saya tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Habis ini nanti kita press conference sedikit. Semoga nanti bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan semua. Jamil. Kanan. Ya. Iya, siap. Senyum, Tat. Hari raya senyum lah. Dapat cepet. Kiri, ya. Berhenti dong kiri. Kiri. Tekan. Ya. Alhamdulillah. Tahan. Oh iya. Beneran. Tangannya wangi. Allah. Berkah. Mabruk. Parit. Jirut ini. Parit senyum. Pak, tekan Pak. Pak kiri lagi Pak. Iya. Jam tangan. Lagi masih. San ini. Ayo foto momen nih, Quran. Jadi. Buat kawan-kawan semua, kami siapkan early dinner. Jadi kita bisa makan jam 5 ini ada di restoran hotel. Silakan buat yang pengen mencicipi hidangan, silakan mencicipi. Terima kasih khusus buat Prof. Fatur Rahman Jamil. Prof. Fatur Rahman, terima kasih Prof. Fatur Rahman. Kiai Lutfi, terima kasih. Kiai Fahmi Salim.
Ustadz Didi, mana Ustadz Didi? Di belakang Ustadz Didi, mana Ustadz Didi? Depan ke depan Ustadz, foto bareng Ustadz, foto bareng Ustadz. Foto bareng Ustadz. Buat abang saya, Bang Haji Faidal, terima kasih banyak dukungannya dari 2004. Saya nunggu di sana. Oh, Di mana? Ya tadi berada di atas. Dari setengah dua saya. ya Allah. Kawan-kawan Republika, Pak Rudi, kalau nggak ada Pak Rudi nggak jadi nih. Iya, Pak. Ya. Oh ya, dia. Viral alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini buat teman-teman semua yang lain. Ayo kita foto. Bentar dikirim Zat. Ini aja. Lihat sini. Zat nih. Lihat sini. Lagi lihat sini. By trend. Ya, siap. Sekali lagi. Ustaz Didi mana? Ustaz Didi. Ustaz Didi mana? Ustaz, foto dulu Ustaz. Kamera handphonenya dulu, kamera handphonenya. Ya ada kamera handphone ya. Mana Ustaz kita? Ya, lihat sini. By trendnya lagi. Siap. Buat teman-teman media, kita pers konferennya habis nanti Kiai pulang aja. Ya, kita makan-makan dulu aja. Oke. Saya nemenin Kiai dulu, nanti udah nyantai baru kita pers konferen. Lagi dengan sertifikat Ustaz. Pak Heri, bentar. Ustaz berdua. Pak Ustaz. Ya. Lihat Kiai. Kiai. Lihat sini Kiai. Lihat sini. Sekali lagi. Sip.